Jakarta memang tak lagi menjadi ibu kota negara. Namun, dalam urusan politik, Jakarta masih menjadi magnet besar yang tak bisa ditinggalkan. PKS sebagai partai penguasa di DPRD Jakarta memang tak bisa berdiri sendiri mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Meski sudah mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman, tapi PKS tetap memikirkan opsi lain yang lebih mumpuni, yaitu berkoalisi dengan partai lain. PSI yang dipimpin putra Presiden Joko Widodo bersama jajaran partainya mengunjungi kantor DPP PKS Senin lalu. Tak lain pertemuan ini membahas Pilkada Jakarta mendatang. Kaisang Pangarep menjelaskan PSI tidak menyodorkan nama ke PKS. Pertemuan ini adalah yang pertama kali setelah Sekjen PKS melontarkan pernyataan yang menyebut Joko Widodo menjual nama Kaisang Pangarep untuk menjadi pemimpin Jakarta kepada Partai Koalisi Indonesia Maju. Koalisi memang tak seperti membalik telapak tangan. Ego elit partai harus sama rata agar tercipta kesinambungan. Peluang Kaisang dan PKS terbuka lebar, apalagi Kaisang adalah putra pemimpin bangsa ini. Tim TV One mengabarkan. Jadi ternyata di PKS itu, Ti. Kenapa, Vi? Banyak sekali generasi mudanya sekarang. Wah, luar biasa. Dan cocok memang ketemu sama PSI, partainya anak muda memang, Ti. Jadi udah mulai bisa ada yang bisa disatukan. Gitu ya. Biarkanlah narasumber pagi hari ini akan menjawab. Sudah hadir di studio, sudah ada Mas Pangi Syarwi Caniago, analis politik Foxpol Research and Consulting. Selamat pagi, Mas Ipang. Pagi, Mbak Lati, Bang Arif Fadil. Kemudian juga Kang Pipin Sopian, politikus PKS. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Pipin. Waalaikumsalam. Dan juga bergabung bersama kami, ini sudah ada Mas Dede Prayudi, Ketua DPP PSI. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Uki. Selamat pagi. Terima kasih waktunya Bapak-Bapak. Saya mau ke Kang Pipin dulu. Kang Pipin, ini kemarin ada yang menarik begitu ya. Jadi saksi gak dia pertemuan itu? Hadir nggak kemarin nih? Nah, hadir dan ini undangan dari siapa sih sebenarnya Kang? Dari PKS atau memang udah janjian antara PKS dan juga PSI? Ya sebetulnya kalau pertemuan tuh selalu dari dua pihak ya. Bahwa kita ingin memecah kebuntuan yang dulu ya kita misalnya ya dulu waktu 2019 maaf ini Mas Uki ya, Sekjen PSI bilang haram koalisi dengan PKS dulu pas waktu Raja Juli ya, menyampaikan itu. Kami ini kan partai Islam ya, tidak sesaklek itu gitu. Ada gitu apa dosa kami gitu. Sehingga kita nggak bisa berkoalisi, tetapi di bawah kepemimpinan Mas Kaisang saya melihat ada perubahan cara pandang itu ya, ada transformasi bahwa dan itu juga PKS sejak awal memang Pak Syaihu sebagai presiden PKS membawa gagasan politik silaturahim. Jadi silaturahim kebangsaan. Jadi beliau katakan kita boleh berbeda ya, tetapi silaturahim harus tetap jalan. Ini cocok. Walaupun habis-habis komentar pedas terkait cawe-cawe, sodoran nama. Betul. Terus lama silaturahmi gitu ya. Termasuk ketika dalam pertemuan kan misalnya Mas Kaisang bilang bahwa saya nggak setuju, Pak Syaihu menyampaikan tawaran. Kami menawarkan untuk PSI agar mendukung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman. Tetapi direspon sama Mas Kaisang, saya lebih secara pribadi Presiden PKS yang jadi gubernur karena sebagai pemenang. Nah, hal-hal yang seperti itu kita ingin menunjukkan kedewasaan cara berpolitik. Jadi Pak Presiden PKS dan Mas Kaisang sudah menunjukkan meskipun berbeda pandangan, tetapi bisa duduk bareng gitu. Politik cerdas jadinya kayaknya. Betul. Jadi ngomongnya itu tidak di ruang terpisah tapi ketemu gitu. Betul, tidak hate speech ya, tidak ada ujaran kebencian, tidak ada misalnya kenapa sih kalau kita misalnya ada perbedaan dikomunikasikan, kita jadi tahu kira-kira apa latar belakang di antara kita. Tapi kalau tidak ada pertemuan susah. Sebetulnya dulu memang ketika Pak Sohibul Iman jadi presiden ada Grace Natali di PSI, komunikasi itu ada, tetapi tidak terbuka ya, tidak secair ini. Secair ini. Jadi ketika
yang kemarin terjadi memang bagi kami ini salah satu tontonan bagi publik bahwa siapapun boleh berbeda pandangan tetapi silaturahim bisa terjadi. Tapi ada canggung nggak sih teman-teman PKS menerima PSI ini? Enggak, bagi kami ya. Makanya kami siapkan ya. PKS ini kan partai dari dulu anak-anak muda. Proses regenerasi terjadi. Maka yang mendampingi Presiden PKS, anak-anak muda ada Dr. Gamal, ada Ismail Bahtiar, ada banyak-banyak anak-anak muda di PKS yang kemarin bertanding kemudian terpilih menjadi anggota dewan yang kurang lebih ada di angka 10 orang gitu ya. Dulu sebelumnya tidak ada dan saat ini kami sampaikan di pertemuan kemarin bahwa kolaborasi antara PSI sebagai partai anak muda ya dan kemudian PKS yang regenerasi anak mudanya bisa terjalin sampai saat ini bisa kerjasama. Kayaknya ini pertemuannya positif ya, Via. Saya pengen langsung ke Bang Uki, tapi ada satu nyangkut nih. Apa tuh? Ini gimmick kemarin nih kayaknya menjadi perhatian publik. Ada gimmick kemarin? Oh, ada gimmick. Itu pulpen sengaja atau emang nggak sengaja sih sebetulnya dikasih ke Kaisang? Ya sebetulnya Pak Presiden ini tipe seorang orang tua ya. Jadi beliau melihat Mas Kaisang sebagai anak muda begitu ya dan beliau menyampaikan bahwa itu pulpen katanya saya pakai buat tanda tangan hal penting. Betul. Dan itu memang diberikan kepada beliau ya sebagai penghargaan bahwa sebagai seorang pemimpin partai anak muda dan kemudian beliau memberikan bahwa memang pulpen kan punya makna banyak ya. Bisa menandatangani satu keputusan, bisa juga untuk pembelajaran politik ke depan ya. Sehingga memang kerjasama di antara kita ini bisa jadi berbeda, tetapi kita bisa saling menghargai, bisa saling mungkin nanti dipakai untuk tanda tangan kerjasama politik PKS dan juga PSI gitu ya. Kode ya Mas Uki. Ini kalau masyarakat kan menilainya PKS dan PSI ini sulit disatukan karena ideologi berbeda, kulturnya beda dan lain sebagainya. Sempat gontok-gontokan sindir-sindiran begitu ya di ruang publik. Tapi kemarin kok adem aja terlihatnya begitu ya, walaupun pertemuan tertutup kita nggak tahu apa pembahasannya begitu kemarin. Boleh di-spill mungkin Mas Uki? Ya, jadi ini sebetulnya adalah sebuah presiden bagus ya yang terjadi di dunia politik Indonesia bahwa PSI dan PKS ya dua partai politik yang sudah lama terkenal berbeda value politik ya, artinya nilai-nilai yang diperjuangkan itu dapat dikatakan cukup berbeda. Kemarin bisa duduk bareng, kemarin bisa beramah tamah, ya kemarin bisa saling puji memuji. Bahkan saling bercanda seolah tidak ada sekat di antara kami gitu. Jadi ini merupakan sebuah message kepada publik bahwa politik itu tidak boleh saling baper-baperan, politik itu tidak boleh saling bermusuhan ya di luar konteks pilkada misalnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita masuk ke dalam konteks pilkada, ketika kita berbicara soal berkoalisi antara PSI dengan PKS, tentunya ini adalah sesuatu yang masih sangat-sangat masih sangat-sangat mentah untuk kita simpulkan apapun gitu ya. Jadi memang betul bahwa PKS dalam hal ini mengajak kami untuk bergabung bersama PKS untuk mendukung Pak Anies dengan Pak Sohibul Iman ya, aman ya. Cuman kemudian dari PSI sendiri, PSI menganggap bahwa PKS dengan 18 kursi di DPRD ya pemenang, apalagi di situ terjadi katakanlah lonjakan kursi lah di PKS yang dipimpin oleh Pak Saiku, maka PSI menganggap bahwa Pak Saiku ini sangat layak, bahkan lebih dari layak untuk maju, bukan mendampingi siapapun, tapi layaknya justru didampingi gitu ya untuk menjadi gubernur Jakarta. Jadi ini semuanya adalah sebuah gestur persahabatan lah ya di luar konteks persaingan politik, karena kan PSI dengan PKS ini di luaran itu sering berdebat ya soal banyak hal lah ya. Anda kan ketemu langsung sama sekjen PKS tuh, Ustadz Habib Abu. Baik-baik saja. Iya, saya dengan Mas Piping misalnya itu sering banget berdebat di depan publik ya. Saya dengan Bang Iqbal ya, Mas Piping bahkan semenjak masih ada Samara di PSI juga sering paling ya. Dan di luar itu semua ya, di luar itu semua. Ya gitu deh. Karena politik itu politik guyup gitu. Ya Mas Piping. Oke. Oke nih Bang Pangi nih kira-kira ngelihat ini apa sih, ada simbol sinyal atau hanya pertemuan biasa gitu?
Ya begini Bang Arifade, kalau simbol atau gimmick atau memang ini penuh makna pesan ini bahwa di dalam politik itu kan yang dicari sebenarnya apa keynote-nya itu ya sebenarnya kan itu mutual understanding aja. Ya. Titik persamaan kepentingannya di mana dulu gitu. Jadi ini kan titik persamaan kepentingannya adalah bagaimana perahu ini berlayar. Kemudian soal yang kedua adalah bagaimana cara memenangkannya. Nah, untuk ini misalnya PKS hari ini ada kemungkinan kan masih deadlock juga di DKI. Kalau misalnya PKS kekurangan masih 4 kursi kalau nggak salah dari 18 ke 22 kursi kan. Nah, kalau misalnya dengan partai lain terkunci, tentu dia harus membuka ruang gitu. Misalnya PSI ada 8 kursi, ada peluang nih untuk kapal ini bisa berlayar misalnya. Begitu juga PSI misalnya ada Kaisang yang mulai santer menjadi pembicaraan di Jawa Tengah. Jadi dia juga pasti Kaisang juga butuh partai di Jawa Tengah gitu. Nah, kalau misalnya DPP atau istilahnya kliknya di situ, oke, kita PSI kita dukung nih pasangan Aman ini Anies Sohibul Iman, tapi back and give. Nah, di Jawa Tengah harus selesai. Itu hampir semua relatifly semua partai melakukan itu. Kang Pipin udah senyum-senyum aja nih. Iya, membagi itu karena ini kan pertarungan ini kalau nggak ada kursi ya nggak bisa maju juga. Yang berlayarnya kapal itu karena koalisi penuh gitu. Nah, itu yang kemudian menurut saya ada alasan yang membuat pertemuan ini terjadi. Tapi cukup berani juga Bang Pangi ya, ketua umum partai bertemu dengan presiden partai menyarankan untuk presiden yang maju dong, kan kursinya 18 kata dia begitu. Iya. Ini kode juga nggak nih kira-kira? Iya, artinya kan memang sekarang ini PKS sebetulnya dengan PSI ada beberapa daerah yang sebenarnya bisa dikoalisikan kerjasama. Makanya memang pilkada itu kan koalisi ini dibangunkan 3 hal kemarin aspeknya kan. Pertama adalah bentangan programatiknya, kemudian bentangan ideologi. Ada juga bentangan official seeking mencari kekuasaan. Bagaimana untuk menang. Nah, DNA-nya kan lebih besar official seeking itu mencari kekuasaan untuk menang kan. Nah, itu membuat mereka lem perekatnya menyatu. Nah, bentangan ideologi juga sering terjadi, spektrum ideologi yang jaraknya kiri kanan banget gitu kan. Karena untuk menjaga itu wajar karena PKS harus menjaga juga memaintain segmen pemilih dia, kolom pemilih beliau. PSI juga memaintain menjaga kolom pemilih beliau. Tapi bisa bertemu di tengah. Nah, harus ditemukan di tengah dalam konteks pilkada. Begitu juga PKS kalau dia agak ke kanan hilang segmen pemilih kolomnya gitu. Nah, sehingga memang dia membawa diri untuk membawa. Nah, jadi kalau melihat soal ideologi itu makin cair memang di dalam konteks pilkada. Meskipun di dalam konteks pilpres irisan inline antara pilpres koalisi dengan pilkada juga sulit. Kan ada tuh partai yang mengatakan juga kami tidak akan berkoalisi dengan partai ini. Tapi prakteknya di daerah itu juga belum tentu inline. Ya, justru. Karena apa? Karena mereka juga nggak mau mati juga, nggak ngedeadlock gitu. Mereka ingin tumbuh juga kan, sehingga mereka melakukanlah penjajakan, mulai melakukan silaturahmi, mulai membuka ruang-ruang diskusi seperti yang terjadi di PSI. Nah, kalau PSI ngotot dengan ideologi itu, PKS juga ngotot dengan ideologi itu, risikonya adalah banyak yang mereka kartunya mati di daerah, nggak bisa berkoalisi gitu. Nah, kecuali memang masih ada ruang dengan partai-partai lain. Nah, partai-partai lain kan juga sudah membangun koalisi panjang. Meskipun ada landasan elektabilitas hasil survei. Ada juga alasan karena memang persamaan kursi yang cukup bertemu gitu. Sehingga memang DPP kadang-kadang membagi-bagi itu. Jadi daerah ini bagaimana kita koalisikan aja. Tapi daerah ini kasih ke saya. Itu udah biasa di DPP partai-partai begitu. Apakah itu yang menjadi pertimbangan juga dari PKS begitu? Melihat nanti itu tadi kerjasama di Jakarta mengusung Aman, nanti Jawa Tengah Mas Kaisang mungkin dimajukan, belum lagi kan seperti Lebak Banten, terus menjajakan di Bekasi dan lain sebagainya. Pertimbangan itukah? Tahan dulu Kang Pipin. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan. Kang Pipin melanjutkan pertanyaan tadi. Pertimbangan-pertimbangan PKS sendiri akhirnya juga bertemu dengan PSI. Bahkan ada kerjasama di Lebak Banten, penjajakan di Bekasi, dan rencananya tadi kalau kata Mas Ipang, bahwa okelah di Jakarta Aman maju, nanti di Jawa Tengah PKS mendorong Kaisang yang maju. Ya, pertama kita memandang bahwa pilkada itu sebagai relaksasi politik dari ketegangan pilpres. Itu poin penting ya, bahwa kita misalnya bisa berbeda di pusat, tetapi di daerah bisa saling silaturahim, bisa saling bekerja sama. Dan kita tunjukkan itu ke semua partai politik. Sebelumnya kami menerima Perindo, kemarin kami menerima PSI gitu ya. Dan sebelumnya kita juga keliling ke Nasdem, ke PKB ya, dan ke partai-partai yang lain, termasuk ke PDIP gitu. Jadi bagi kami
ya pilkada ini momen untuk membangun silaturahim itu, bahwa sebagai partai Islam silaturahim itu keutamaannya sangat besar. Dan ketika kami ada peluang bahwa siapapun, dan PKS tidak pernah menutup diri dengan siapapun, itu yang paling penting. Karena apa? Kita ini kalau mau membangun bangsa ya harus bareng-bareng. Kalau kita tidak bisa bekerja sama secara keseluruhan, jangan membuang keseluruhan. Jadi ambil ketika bisa bekerja sama di Lebak, Banten dan sebagainya, kita ambil kerjasama itu. Jadi poin utamanya itu. Dan yang kedua, tentu kita melihat ya setiap daerah ini punya basisnya masing-masing. Ya. Kami misalnya punya basis di Jawa Barat dan di DKI misalnya. Wajar kalau misalnya kami berharap bahwa kader PKS memang yang menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerahnya. Tetapi ketika kami melihat misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur misalnya, di situ ada basisnya PDIP, basisnya PKB ya. Tentu kami menghormati itu. Itu sebagai fatsun politik dan kami saling memahami itu. Jadi ketika kami menyodorkan misalnya di Jakarta Pak Anies dan Pak Sohibul Iman, wajar, dan partai yang lain juga dalam komunikasi politik jadi itu bukan bisa sombong menerima lah, itu, begitu bukan ya? sombong ya. Dan kami menghormati apa yang disampaikan oleh Mas Kaisang bahwa sebaiknya Pak Presiden PKS misalnya sampai saat modal ini 18 kursi. Pak Presiden PKS memang ditugaskan untuk memimpin pemenangan pilkada se-Indonesia, kecuali nanti ada tugas lain. Dan bagi beliau yang paling penting tadi membuka keran-keran komunikasi itu. Dan kami sangat bersyukur sebetulnya ruang komunikasi itu terbuka ya, salah satunya dengan PSI. Perindo juga begitu. Jadi kami sangat bersyukur dan mengapresiasi ya teman-teman yang melirik PKS karena punya basis suara, punya mesin partai yang itu efektif untuk pemenangan pilkada ke depan. Tapi tertangkap juga nggak sih oleh PKS pada saat Ketua Umum PSI Kaisang itu menyebutkan Presiden PKS aja nih ya, maju, sudah cukup. Itu sebetulnya sih sindiran mungkin ya, asal bukan Anies gitu maksudnya, mungkin buat Jakarta gitu. Secara rasional memang itu yang harus disampaikan ya. Tetapi kami harus sampaikan bahwa secara rasional juga ya, bagi hitungan-hitungan kami, kalau misalnya tokoh kami yang dimajukan, kita melihat bahwa selama ini hubungan PKS dengan Pak Anies baik gitu. Sejak Pilkada 2017 di DKI, beliau punya rekam jejak baik di DKI ya, punya prestasi luar biasa. Kemudian kami mengusung beliau di DKI, elektabilitasnya belum ada loh. Satu calon gubernur adalah mantan calon presiden. Popularitasnya sudah paling mentok, elektabilitasnya juga tertinggi. Tapi yang sering ngegonggongin itu kan ya ini gitu. Nah tentu kami ya solusinya apa? Memasangkan gubernur dan wakil gubernurnya. Gubernurnya silakan Mas Anies yang diusung mungkin ya. Sementara ini Nasdem, PKB dan PDIP misalnya mau menyodorkan Pak Anies Baswedan. Nah, kami menyodorkan wakilnya dari PKS. Kenapa? Kami sebagai pemenang pemilu. Kenapa juga kami sampaikan bahwa rekam jejak Pak Sohibul Iman ini tangan dingin, orang punya prestasi, punya nama sebagai mantan rektor Paramadina, sebagai mantan wakil ketua DPR RI, S1, S2, S3-nya dari Jepang, dan memiliki etos kerja yang baik ketika diberikan tugas selalu well dan itu adalah kelebihan yang kami sampaikan bahwa ini bukan ecek-ecek. Jadi ini adalah tokoh PKS yang disodorkan kepada kepada partai politik bahwa peluang menangnya besar dan peluang untuk menyelesaikan persoalan di Jakarta juga besar. Jadi kami tidak menghendaki seperti beli kucing dalam karung. Bagi kami warga Jakarta tuh berhak untuk mendapatkan gubernur dan wakil gubernur yang terbaik. Jadi harga mati ya aman ya untuk PKS ya di Jakarta. Jadi bagi kami bukan dikatakan harga mati itu bahwa seolah-olah tidak akan berubah. Bagi kami ya tidak boleh di antara kita menolak terlebih dahulu karena ini karena dari PKS kemudian dari Pak Anies satu rumput. Enggak, bagi kami saat ini kerja aja dulu. Kita ingin melihat bagaimana respon warga Jakarta terhadap dua sosok ini. Kalau diterima, masa elit nolak? Itu sebetulnya. Kami secara rasional kalau misalnya elektabilitas aman ini tinggi, kami yakin bahwa partai-partai akan menerima. Tapi sebelum itu kami berharap mudah-mudahan tidak ada penolakan. Dan inilah yang kami terus jalan komunikasi dan beberapa partai yang awalnya agak sedikit begini-begini kami sampaikan bahwa insya Allah kami optimis bisa memenangkan pasangan Ahmad. Mas Uki, ini pada saat mendengar penjelasan Presiden Ahmad Saiku kemarin itu ada sedikit ini nggak sih? Kayak sombong banget sih, udah langsung ditutup pintunya, celahnya nggak ada sedikit pun katanya. Saya nggak dengar suaranya ya.
Halo, Halo. Mas Uki dengar saya? Ya, dengar. Sekarang sudah dengar ya. Silakan. Oh, oke. Mas Uki, itu kemarin teman-teman PSI itu di kantor PKS tersinggung nggak sih dengan sudah ditutupnya gitu loh oleh Aman? Nah, ini nggak bisa diganggu-gugat, malah diajak gitu loh untuk kalau mau gabung aja ayo gitu loh ibaratnya. Nggak ada yang harus merasa tersinggung ya, termasuk juga ketika PSI mengatakan bahwa Pak Saiku ini sudah lebih dari layak ya untuk maju sebagai gubernur, dan saya pikir ajakan PKS untuk bergabung mendukung Aman ya itu merupakan gestur yang welcome, jadi nggak bisa dianggap sebagai sebuah sindiran ya, nggak bisa dianggap sebagai sebuah ego ya, itu adalah sebuah gestur yang welcome, yang katakanlah PKS di sini dengan tangan terbuka ya, juga menginginkan PSI untuk bergabung bersama PKS gitu. Sementara ya apa yang dikatakan oleh Mas Kaisang terkait dengan kapasitas Pak Saiku yang sudah berhasil memimpin PKS dalam beberapa tahun terakhir, bahkan di Jakarta melonjak suaranya. Ini juga sebagai sebuah pujian gitu. Adapun sebuah gurauan ya itu disampaikan ya oleh Sekjen PKS ya Pak Abu Bakar ya, mengatakan bahwa elektabilitas Mas Kaisang di Jawa Tengah itu ngeri bos, kurang lebih seperti itu. Jadi kemarin itu tidak ada sindir menyindir, tidak ada pamer ego ya, tidak ada aroma clash gitu ya di antara dua partai ini. Yang ada adalah persahabatan, yang ada adalah saling welcome, yang ada adalah gesturnya itu saling menunjukkan kita dengan yang lain, dalam hal ini PKS dengan PSI, PSI juga dengan PKS, ini adalah partai yang bersahabat. Dan kami ya PSI dengan PKS ya dalam percakapan tersebut mengatakan bahwa kolaborasi politik itu adalah sesuatu yang baik untuk tumbuh kembang bangsa ini, tumbuh kembang demokrasi, dan apa yang kita pertontonkan ke masyarakat ini adalah di luar konteks perdebatan kami, karena kami memiliki value politik atau ideologi politik yang berbeda ya antara PSI dengan PKS. Ternyata PSI dan PKS ini demi kepentingan bangsa ya, demi stabilitas nasional tetap bisa duduk bareng kok, tetap bisa ketawa-ketawa, tetap bisa saling puji ya. Nah, ini sebenarnya dapat dilihat ke sana. Nah, terkait dengan koalisi ya misalnya, kami menyadari ya bahwa sebenarnya semenjak 2019 ya, bahkan ketika sekjen kami saat itu yaitu Bro Raja Juli Antoni mengatakan bahwa tidak mungkin kita berkoalisi dengan PKS, kami juga menyadari bahwa hal ini akan sulit diterapkan apabila kita berbicara soal pilkada gitu, karena sebenarnya sudah ada kok track recordnya ya bahwa PSI dan PKS itu berkoalisi di konteks-konteks daerah. Karena apa? Karena konfigurasi partai politik, konfigurasi koalisi ini di antara nasional dengan daerah itu memang berbeda, kedekatan tokohnya itu berbeda ya. Lalu juga kultur pemilihnya juga berbeda-beda. Kurang lebih seperti itu. Berbeda. Baik Mas Uki, saya mau ke Mas Ipang. Mas Ipang, kalau sesuai judul kita nih, Kaisang kunjungi PKS, otak-atik koalisi. Nantinya akan bagaimana koalisinya ke depannya kalau dari sisi Mas Ipang? Karena kalau berbicara ngomong PSI kan nggak mungkin tidak berbicara mengenai Kim juga begitu ya? Iya, memang otak-atik koalisi ini kan masih cair ke depan ya, masih sangat dinamis ya, apalagi 3 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan, karena memang banyak faktor variabelnya kan. Ada memang soal racikan elektoral, kemudian soal mesin partai, soal sentimennya, kemudian soal historis ideologinya, termasuk juga kesamaan visi misi program dan kinerja, termasuk juga soal terakhir itu orientasi tetap untuk mencari kekuasaan ya, orientasi untuk menang, untuk mendapatkan jabatan, itu orientasi lem atau based on dari koalisi gitu. Jadi apa yang disampaikan PKS saya pikir wajar-wajar, fair juga, partai pemenang kemudian nggak mengajukan calonnya itu musibah bagi partai. Karena apa? Tradisi partai kita meritokrasi kan mulai terganggu hari ini. Dikalahkan oleh sosok, oleh figur. Kemudian kader-kader partai mulai tersingkirkan. Hanya bicara soal bagaimana menang. Hasil survei itu hanya bisa memotret bagaimana menang. Tapi apakah pemimpin itu qualified, pemimpin itu punya strong leadership, pemimpin itu mampu mengatasi masalah? Belum tentu. Belum tentu linear antara tingkat orang populis, orang disukai, likability dengan orang dipilih, dengan kemampuan mengurai persoalan, permasalahan belum tentu ketemu.
Makanya wajar kemudian banyak dalam hasil survei itu kita lihat, ini kok bisa-bisa tinggi nih, kenapa artis harus dipasang? Ini bukan soal artis itu mampu mengatasi masalah atau tidak, bukan soal artis itu dekat sama rakyat. Ini hanya soal popularitas. Sehingga ya partai memaksa diri untuk memaksakan dengan artis atau sosok public figure gitu. Karena center of kandidat. Karena base-nya adalah personalisasi kandidat. Jadi itu yang kemudian mengalahkan faktor-faktor variabel lain. Nah, oleh karena itu PKS biasanya memang persoalan challenge-nya adalah dia kekurangan sosok figur. Tapi dari segi kursi, mesin berapa daerah unggul gitu. Makanya kekuatannya itu. Iya. Tapi ketika ada sosok, kemudian ada mesin pengusung yang kuat, itu kan apalagi di basisnya, misalnya PKS akan maju di Jawa Barat, kemudian di DKI atau di Jakarta sebagai basisnya, dan kemudian beliau apa yang dibilang Kang Pipin tahu diri lah soal Jawa Tengah, Jawa Timur itu bukan kandang mereka juga tahu diri. Nah, PSI juga saya baca kan memang 8 kursi itu tidak bisa dianggap remeh juga PSI di Jakarta. Jadi melihat Jakarta bukan melihat kaisangnya, tapi mesinnya ada gitu. Apalagi tadi yang dibilang Bang Ripadil, kolamnya beda-beda. Misalnya kekuatan PSI kuat di Jakarta Barat, Jakarta Utara. Nah, PKS-nya kuat di Timur Selatan. Bisa melengkapi lah ya kalau di artinya Jakarta, paket komplementer, saling melengkapi, kolamnya beda gitu. Yang partai lain Jakarta Pusat berarti itu. Iya, partai lain Jakarta Pusat disisakan satu aja kan gitu. Oke lah, kita nantikan akan seperti apa ya Pilkada Jakarta dan juga wilayah lainnya. Terima kasih banyak Mas Ipang, Kang Pipin dan juga Mas Uki sudah bergabung pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Kita nantikan apakah ada pertemuan selanjutnya begitu ya. Balas dong, antara PKS dan juga PSI, kan biasanya pertemuannya nanti kebalikan ya. PKS yang mengunjungi PSI. Oke.